Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku yang soleh-solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bagaimana? Hari ini Ananda sudah siap menyimak video pembelajaran dari Bu Guru? Wah, pintar, tentunya udah siap ya. Silahkan persiapkan alat tulis dan bukunya ya, agar apa-apa yang Bu Guru sampaikan Ananda bisa catat di buku tulisnya. Oke? Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu di tema 5, subtema 4 tentang cuaca, musim, dan iklim, yaitu tentunya pembelajaran 1 sampai 3. Kita buka pembelajaran hari ini dengan baca basmalah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baiklah, kita seperti biasa Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, tentunya mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia, PKN, dan juga SBDP. Dengan pembelajaran hari ini, semoga siswa mampu menemukan informasi dari teks tentang cuaca, musim, dan iklim dengan tepat. Yang kedua, semoga siswa mampu menemukan pokok-pokok informasi berkaitan dengan musim di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, semoga siswa mampu menceritakan kembali percakapan yang diperagakan dengan benar. Yang keempat, semoga siswa mampu mengaplikasikan sikap bersatu untuk menciptakan lingkungan bersih dengan benar. Yang kelima, semoga siswa mampu membuat karya seni dengan teknik aplikasi pertama dan juga teknik aplikasi yang kedua dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran hari ini. Kita awali dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang menemukan informasi dari teks tentang cuaca, musim, dan iklim. Ananda tahu nggak sih, ternyata cuaca, musim, dan iklim ini memiliki pengertian yang berbeda. Apa sih perbedaannya antara pengertian cuaca, musim, dan iklim? Ananda bisa baca di halaman 75 mengenai cuaca, musim, dan iklim. Sudah dibuka? Sok, silahkan. Buku paket 3C-nya dibuka ya, tema 5-nya. Nah, di situ di halaman 75 itu ada sebuah teks yang berhubungan dengan cuaca, musim, dan iklim. Sudah dibaca? Oke. Pinter, sudah ya? Tentunya setelah Ananda membacanya, kita akan menemukan informasi dari teks tentang cuaca, musim, dan iklim. Yuk, apa sih yang kita temukan? Pertama, cuaca. Cuaca merupakan kondisi udara yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat dan di wilayah yang terbatas. Nah, itu pengertian dari cuaca. Yang kedua, musim. Musim merupakan cuaca yang terjadi secara dominan dalam rentan waktu tertentu. Yang ketiga yaitu iklim. Apa itu iklim? Iklim merupakan kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Nah, itulah perbedaan dari cuaca, musim, dan juga iklim. Lanjut. Nah, Anda juga silahkan buka halaman 80 sampai 81. Kita akan membahas atau menemukan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan musim di Indonesia. Karena kita tinggal di Indonesia, maka Anda harus tahu di Indonesia itu ada musim apa saja sih? Kenapa bisa terjadi musim tersebut? Oke. Pokok-pokok informasi yang dapat kita temukan dari teks bacaan musim hujan dan musim kemarau di Indonesia yaitu
Yang pertama, Indonesia berada tepat di garis khatulistiwa. Makanya kita beriklim tropis karena kita dilalui oleh garis khatulistiwa. Yang kedua, Indonesia memiliki 2 musim. Nah, yang pertama musim kemarau dan juga musim hujan. Yang ketiga, pokok informasi yang ketiga, jumlah hujan yang turun di Indonesia rata-rata mencapai 1,600 mm per tahun. Maaf ya. Jumlah hujan yang turun di Indonesia rata-rata mencapai 1.600 mm per tahun. Yang keempat, musim hujan di Indonesia terjadi sekitar bulan Oktober sampai April. Ingat ya. Jadi udah siap-siap nih. Ini sekarang bulan apa? Bulan Februari. Berarti kita sudah masuk ke musim penghujan. Yang kelima, pokok informasi yang kita dapat, musim kemarau di Indonesia terjadi sekitar bulan April sampai bulan Oktober. Nah, ini pun harus kita persiapkan. Ya, tapi yaitu kadang cuaca sekarang tidak menentu, berubah-ubah. Bisa saja ketika musim kemarau melanda Indonesia di bulan April sampai Oktober, bisa jadi di situ ada musim hujan karena kita juga termasuk negara yang kaya akan hutan, ya. Hutannya, keadaan iklimnya juga kadang berubah-ubah. Nah, itulah pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan musim di Indonesia yang bisa kita peroleh. Baik, lanjut. Kita akan menceritakan kembali percakapan yang diperagakan. Nah, di situ informasi dari percakapan dapat diceritakan kembali kepada orang lain untuk dapat menceritakan kembali informasi dengan lengkap dan jelas. Kita sebaiknya mengidentifikasi terlebih dahulu topik yang dibicarakan. Jadi suruh melihat kembali, ya. Terlebih dahulu topik yang dibicarakan itu tentang apa. Informasi penting dicatat supaya dapat disampaikan kembali dengan lengkap dan jelas. Misalnya, Ananda bisa lihat contoh percakapannya ya, Nak, di halaman 82. Di situ ada percakapan antara Fitri dan kakaknya. Nah, nanti Ananda silahkan baca. Nah, tentunya setelah membaca, Ananda bisa mengambil atau mencatat hal-hal yang disampaikan di percakapan tersebut. Ngebahas tentang apa sih topiknya? Misalnya kayak tadi kan, musim kemarau di Indonesia itu memiliki 2 musim. Jadi tahu ya, oh ternyata kalau bulan Oktober sampai April itu mengalami musim hujan, sedangkan dari Oktober sampai April itu akan terjadi musim kemarau. Nah, itu juga dari hasil percakapan di halaman 82 pun setelah Ananda mempraktekkan percakapan tersebut dan membacanya, tentunya Ananda bisa mencatatnya kembali. Ya, apa sih yang dibahas topiknya di percakapan halaman 82 antara Fitri dan kakaknya. Oke. Dan hasilnya ya silahkan diceritakan ke ayah bunda, ya. Kalau di halaman 82 ini membahas tentang apa. Oke. Baik, lanjut. Bersatu untuk menciptakan lingkungan bersih. Nah, apalagi musim penghujan seperti ini, ya, sering banyak keadaan cuaca yang tidak menentu. Ada yang banjir karena apa? Karena lingkungannya tidak bersih, got-got, kesumbat, sehingga menimbulkan air menggenang masuk rumah kita, lama-lama airnya lumpuh karena tersumbat, ya, got-got, saluran got di sekitar rumah kita. Makanya harus menciptakan lingkungan yang bersih. Tentunya hal ini tidak bisa dikerjakan sendiri, harus bersatu. Sebagai bagian dari masyarakat, kita tinggal dan hidup berdampingan. Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama demi terwujudnya persatuan dalam keberagaman. Nah, ini pun merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ya. Sila keberapa? Tentunya sila
3 dari Pancasila yang berbunyi apa? Persatuan Indonesia. Salah satu sikap bersatu yang perlu kita terapkan yaitu bersatu menjaga kebersihan lingkungan, salah satunya. Bersatu dalam menjaga lingkungan akan membuat lingkungan yang asri dan juga sehat, sehingga kehidupan akan terasa nyaman. Jika semua warga bersatu dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, keharmonisan dalam hidup bertetangga tentunya akan selalu terjaga. Ya, karena kita pengen yang kalau kita hidup bertetangga dengan orang lain gak pengen dong selalu berantem, tentunya pengennya harmonis ya, damai, saling bekerja sama. Nah, itulah salah satu amalan-amalan nilai dari sikap bersatu dari Pancasila. Oke, lanjut. Kita lanjut ke karya seni dengan teknik aplikasi 1. Nah, di sini ketika berkarya, di sini Ananda nanti punya keahlian. Keahlian seperti apa? Apakah Ananda masih ingat karya seni 3 dimensi? Oke, kalau lupa, guru akan bahas. Karya 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi oleh 3 sisi, yaitu ada panjang, ada lebar, dan juga tinggi. Selain itu, 3 dimensi juga memiliki volume, menempati ruang, dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Contohnya seperti salah satunya adalah boneka jari, ya. Banyak sekali benda-benda yang dibuat dari 3 dimensi. Oke, boneka jari biasanya dibuat dengan menggunakan teknik aplikasi. Teknik yang digunakan yaitu dengan teknik tusuk piston. Apa sih Bu Guru tusuk piston itu? Tusuk piston yaitu dengan cara menempel kemudian menjahit. Nih, salah satunya. Silakan Ananda perhatikan ya, teknik menjahit tusuk piston itu seperti apa di halaman 78. Sudah dibuka Nak? Silahkan dibuka, dilihat halaman 78. Di situ ada teknik menjahit tusuk piston. Langkah-langkahnya itu dari nomor 1 ya, di situ membuat pola dulu, pola jahitan biar tidak belengkak-belengkok, biar rapi ya. Masukkan benang, lalu yang kedua tahapannya memasukkan benang yang sudah dipilih ke dalam lubang jarum dan ikat simpul mati di ujung benang. Yang keempat, tempelkan 2 potong kain flanel dan tusuklah kain dengan jarum. Dan selanjutnya sampai 8. Silahkan Ananda baca kembali ya tahapan atau langkah-langkah teknik menjahit tusuk piston. Baik, lanjut. Kita lanjut ke karya seni dengan teknik aplikasi 2. Apa sih yang dimaksud dengan teknik aplikasi? Oh iya, teknik aplikasi merupakan seni hias dengan menggunakan teknik menempel dan menjahit. Adapun karya dengan teknik ini bisa menggunakan kain flanel. Kain flanel dapat dibuat hiasan menjadi beragam bentuk. Boleh Ananda membuat boneka jari, gantungan kunci, bros, dan lain sebagainya. Banyak sekali karya seni yang dibuat dari bahan flanel ini. Nih, salah satu contohnya seperti boneka jari ini. Ya. Di sini menggunakan teknik tusuk piston juga. Jadi disatukan antar kainnya dulu. Dibentuk polanya, mau bikin pola seperti apa. Nah, baru gunakan teknik aplikasi yang kedua, yaitu dengan menempel dan menjahit. Nah, setelah itu baru deh diperbagus, dihias, dibentuk warna-warna, disesuaikan dengan apa yang Ananda nanti pengen buat. Untuk lebih lanjutnya, Ananda bisa simak video berikut ini. Silakan Ananda simak baik-baik ya, apa saja yang harus disiapkan, bagaimana cara membuatnya.
Oke, itulah ya teknik menusuk piston. Biasanya membuat bros ya nak. Silahkan di situ nanti kasih mata, hidung sesuai yang Anda kreasikan. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang coba dan praktekkan. Nah, Ananda silahkan praktekkan tugas di rumah membuat bros dengan teknik menjahit tusuk piston. Agar lebih jelasnya, boleh Ananda baca lagi buku paketnya halaman 85 atau lihat lagi video yang tadi Bu Guru tayangkan. Oke? Bagaimana bahan-bahannya, apa saja yang harus disiapkan? Silahkan dibaca kembali halaman 85. Bu Guru tunggu ya hasil membuat brosnya. Silahkan berkreasi sekreatif mungkin. Selamat mencoba. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.